Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku pengampu mata kuliah akuntansi keprilakuan dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Sylvia Melina dengan NIM 190310150. Yang kedua yaitu Bagus Dwi Nur Cahyo dengan NIM 190310157. Yang ketiga yaitu saya sendiri Umi Handayani dengan NIM 190310159. Yang keempat yaitu ada Rafina Aji Septiana dengan NIM 190310163. Yang terakhir yaitu Hesti Dwi Wijayanti dengan NIM 190310164. Kami akan menjelaskan mengenai Theory of Recent Action atau Theory of Planet Behavior. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 59. Saya akan menjelaskan mengenai Theory of Recent Action. Theory of Recent Action dikemukakan oleh Azen dan Vebsen pada tahun 1969. Theory of Recent Action atau TRA merupakan teori yang memprediksi niat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Niat akan menentukan perilaku seseorang berdasarkan TRA. Niat perilaku adalah suatu fungsi dari sikap atau attitude dan norma subjektif terhadap perilaku atau subjektif norm. Untuk model TRA sendiri dapat digambarkan pada halaman 293. Itu tadi yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 190310157 akan menjelaskan tentang komponen dalam TRA, yaitu yang pertama ada nilai atau intention atau intensi, yaitu suatu kecenderungan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bukan tanpa tujuan. Yang kedua, sikap atau attitude. Sikap adalah persepsi individu baik menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku tertentu. Yang ketiga, ada norma subjektif atau subjektif norm. Norma subjektif yaitu pada penilaian subjektif individu tentang preferensi orang lain dan dukungan untuk berperilaku. Yang keempat, ada perilaku atau behavior. Perilaku merupakan tindakan nyata dari niat. Individu memunculkan niat ke dalam bentuk tindakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Sylvia Melina, NIM 1903101050 akan menjelaskan mengenai berdasarkan TPB niat seseorang melakukan perilaku tertentu oleh 3 faktor. Yang pertama, attitude toward behavior atau sikap, dan yang kedua subjective norm atau norma subjektif, dan yang ketiga previous behavior control atau kontrol perilaku perception. Yang pertama, attitude toward behavior atau sikap. Ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut juga behavior belief. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan evaluasi bahwa perilaku itu dapat memberikan manfaat, atau sebaliknya keyakinan dapat memperlemah sikap. Dan yang kedua ada subject norm atau norma subjektif, yaitu perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang di sekitarnya jika ia melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Fungsi dari keyakinan seseorang yang diperoleh atas pandangan orang-orang yang berhubungan dengan normative belief. Dan yang ketiga ada perceived behavior control atau kontrol perilaku perception. Perasaan seseorang mengenai atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Dalam hal ini dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan Theory of Recent Action dan Theory of Planet Behavior.
TRA dan TBB memiliki beberapa keterbatasan dalam memprediksi perilaku, yaitu keterbatasan pertama adalah bahwa faktor niat tidak terbatas pada sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku. Faktor lain yang mempengaruhi niat antara lain, yang pertama faktor personal yang terdiri dari sikap secara umum, kepribadian, nilai hidup, emosi, dan inteligensi. Dan faktor kedua ada faktor sosial terdiri dari usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, penghasilan, dan kepercayaan atau agama. Dan faktor yang ketiga ada faktor informasi, terdiri dari pengalaman, pengetahuan, dan pemberitaan media massa. Dan keterbatasan kedua adalah peneliti empiris menunjukkan bahwa hanya 40% dari varian perilaku dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tindakan beralasan atau teori perilaku rencanaan. Keterbatasan ketiga adalah kemungkinan ada kesenjangan besar waktu antara penilaian keinginan perilaku dan perilaku yang sebenarnya yang dinilai. Keterbatasan keempat adalah bahwa kedua teori adalah model prediksi yang memprediksi tindakan individu berdasarkan kriteria tertentu. Namun, individu tidak selalu berperilaku seperti yang dipikirkan oleh kriteria. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Hesti Dewi Jayanti, NIM 1903101064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat teori of rational action dan teori of planned behavior. TRA dan TPB bermanfaat untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia, seperti mengapa seseorang membeli buku bajakan, memilih seseorang calon dalam pemilu, mengapa tidak masuk kerja, atau mengapa melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan saya terkait manfaat teori of rational action dan teori of planned behavior. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.